Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini bisa bertemu kembali di kelas 8 yang sangat bahagia ini. Dan kali ini Bapak Guru akan menyampaikan tentang bab pertama tentang melestarikan alam menjaga kehidupan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan bacaan Fatihah. Yuk bersama-sama. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Bapak akan mengabsen siapa hari ini yang tidak masuk. Masuk semuanya ya. Alhamdulillah. Dan kali ini langsung saja kita akan mempelajari tentang melestarikan alam di sekitar kita. Mari kita simak, kita buka bab pertama ini, yaitu tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita lihat bab pertama, yaitu tentang menginspirasi Al-Quran. Melestarikan alam, menjaga kehidupan. Jadi alam itu di sekitar kita itu memberikan manfaat yang sangat besar sekali buat kita. Jadi kalau tidak ada alam, kita pun tidak akan bisa hidup di dunia ini. Karena alam dengan manusia itu saling berkaitan. Contoh itu di gambar itu kan ada namanya pepohonan, terus ada sawah, ada sungai, ada pertanian di situ. Itu semuanya untuk kebutuhan manusia di dunia ini. Makanya kita jangan sampai merusaknya dan melestarikan bagaimana alam itu bisa lestari ke depannya. Dan semuanya itu akan menjadikan manusia seutuhnya sempurna, tidak ada kekurangan. Insya Allah kalau alam selalu kita jaga, kita lestarikan, akan selalu lestari ke depannya. Ya, kita masuk ke selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah melalui metode tutor sebaya. Siswa dapat membaca Quran Surat Ar-Rum ayat 30:41, Ibrahim 14:32, dan Az-Zuruf 43 dan 13. Sesuai dengan kaidah tajwid khususnya hukum bacaan rod dan lam jalalah dengan benar serta terbiasa membaca Al-Quran dengan disiplin. Jadi anak-anak kalau di rumah itu selalu membaca Quran, istiqomah setiap selesai kita mengerjakan sholat. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran The Power of Two, siswa dapat menghafal Quran Surat Ar-Rum 30:41, Ibrahim 14:32, dan Az-Zuruf 43 dan 13, dan hadis tentang pelestarian alam dengan lancar serta terbiasa menghafalkan Al-Quran dan penuh semangat. Jadi kita sering-sering kita membaca Quran dan juga menghafalnya. Hadisnya juga kita berusaha kita tahu dari Quran maupun hadisnya tentang pelestarian alam. Yang ketiga, melalui metode pembelajaran
Disforic Learning, siswa dapat menjelaskan kandungan Quran As-Surat Ar-Rum 30:41, Ibrahim 14:32, dan Az-Zukhruf 43:13 dengan hadis tentang pelestarian alam dengan benar, serta dapat menyukuri alam semesta yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita bagaimana caranya menyukuri alam beserta isinya. Ini semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga nilainya buat kita semuanya. Dan kita harus syukuri betapa nikmat yang paling besar itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di dunia ini. Contohnya manusia itu bisa hidup karena ada alam. Hewan, baik itu yang di darat maupun di laut, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya manusia pun itu membutuhkan itu semuanya. Makanya kalau di darat kita sering memakan daging sapi, daging kerbau, daging ayam. Itu semuanya hewan untuk kebutuhan manusia. Dan juga yang ada di laut, semuanya ikannya ada di laut, itu semuanya untuk manusia. Jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mensyukuri atas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melalui model pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat merumuskan program pelestarian alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan benar, serta bersikap ramah terhadap alam dan lingkungan sekitar kita. Jadi bagaimana kita perawatan lingkungan itu harus benar. Sekitar kita harus betul-betul ramah lingkungan. Contohnya adalah kita dalam membuang sampah, itu harus didaur ulang. Terus bagaimana kita bisa melestarikan alam tersebut? Kita harus menjaganya. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan cara kita belajar merawat alam, merawat lingkungan dengan sebenar-benarnya. Contoh, kita tidak boleh membunuh hewan kalau tidak ada keperluannya. Atau tumbuhan di sekitar kita, kalau tidak mengganggu kita, biarkan untuk tumbuh. Karena apa? Alam itu selalu akan memberikan manfaat buat kita. Contohnya adalah tumbuhan. Dia akan selalu mengambil karbon dioksida, mengeluarkan oksigen buat kita. Jadi alam itu sangat membantu kita. Jadi anak-anak harus berhati-hati, jangan sampai merusak alam. Contoh, ada tanaman di depan sekolah kita, daunnya rindang, ada bunga-bunga, biarkan mereka itu berkembang. Jangan dirusak, apalagi dimatikan, itu jangan. Yang kelima, melalui metode pembelajaran berbasis produk, siswa dapat membuat video, dokumentasi program pelestarian alam dan perawatan lingkungan sekitar dengan baik, serta perilaku menjaga dan merawat alam dan lingkungan sekitar, dan menulis Quran Surat Ar-Rum 30:41, Ibrahim 14:32, dan Az-Zukhruf 43:13, dan hadis tentang pelestarian alam dengan benar. Dengan berbasis ini sih, kalian itu bisa membuat video dokumentasi tentang program pelestarian alam. Sekarang sudah zamannya digital, sudah zaman maju, kalian itu bisa mengiklankan baik itu di TikTok, di YouTube, tentang pelestarian alam, mengajak teman-teman, yuk teman-teman kita melestarikan alam, yuk kita menjaga lingkungan kita biar sehat, yuk lingkungan kita biar bagus, mengajak teman-teman program pelestarian alam dan perawatan. Kalian itu harus bisa menulis tentang itu, dan kalian tentunya bisa memahami tentang surat Ar-Rum, surat Ibrahim, Az-Zukhruf, dan hadis tentang pelestarian alam. Dan silakan kalian untuk membuat produk atau konten yang berkaitan dengan alam. Dan di sini adalah contoh yang kita
kita lihat di sini ada namanya hewan. Melestarikan alam, menjaga lingkungan. Coba hewan seperti ini kalau kita lihat, indah nggak? Indah sekali. Dan di sini tuh kalau ini dibunuh, kalau ini tidak dilestarikan, anak cucu kita itu tidak akan melihat namanya eh, hewan-hewan seperti ini. Makanya kita harus jaga biar kita tetap lestari dan tidak punah di ketika kita sudah meninggal. Hewan-hewan seperti ini akan lestari sampai yaumil kiamah. Jadi kalian harus menarikan bagaimana cara budidayanya, bagaimana cara merawatnya, biar tidak mati, dia tidak punah, dan jangan dibunuh. Karena apa? Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna buat hewan. Jadi, gimana caranya? Kita bisa menikmati seperti itu. Quran surat Ar-Rum. Quran surat Ar-Rum eh, sebagian dampak kerusakan alam dirasakan oleh manusia agar manusia menyadari bahwa dia telah berbuat kesalahan dan agar manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki perilakunya terhadap alam. Bagaimana kita bisa melestarikan alam kalau toh kita tidak peduli dengan alam itu sendiri? Jadi semuanya harus kita lestarikan, menyadari betapa pentingnya alam itu buat kita semuanya. Betapa manfaatnya alam buat kita semuanya. Dan perilaku alam kepada kita itu tergantung kita. Jadi kalau alam kita jaga, insya Allah alam akan memberikan manfaat buat kita. Tapi kalau alam kita rusak, dan alam itu dihancurkan oleh kita, dan alam pun akan murka kepada kita. Contohnya adalah bencana banjir di mana-mana, terus adanya tsunami, kerusakan laut di situ. Itu karena apa? Itu pula manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi semuanya itu kita harus lestarikan. Bagaimana kita cara melestarikannya? Itu menjaga alam itu biar tidak rusak ke depannya. Perbuatan kesalahan yang dibuat manusia itu harus dikembalikan ke asalnya. Contohnya sekarang banyak sekali penebangan pohon di hutan. Itu dampaknya kan luar biasa buat kita yang di dunia ini. Ada panas sekali, itu karena apa? Tidak ada pohon. Tapi kalau ada pohon rindang, itu sangat dingin udaranya dan sangat sejuk. Kita bisa menikmati itu di sepanjang waktu, dan kita akan selalu menikmati sampai kapan. Dan disitulah kita akan menikmati alam. Alam memberikan manfaat buat manusia, dan manusia di situ akan selalu menikmati sampai yaumil kiamah. Kita sehatkan setiap pagi menghirup udara, dan setiap pagi hari kita menghirup udara oksigen yang bagus. Ada kendaraan di pinggir jalan, banyak tanaman itu menyerap karbon dioksida dan diubah menjadi oksigen. Nanti akan dijelaskan tentang hubungan alam bagi kita di akhir. Insya Allah semuanya itu akan manfaatnya besar sekali buat kita, dan kita jangan sampai merusaknya alam sekitar kita. Dan di sini Bapak Guru akan menjelaskan tentang surat Az-Zukhruf 43:13. Maha suci Allah yang telah menundukkan binatang sebagaimana sarana transportasi sehingga manusia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Tahu nggak itu hewan apa? Ayo, hewan apa? Itu namanya hewan tupai. Tahu tupai? Tahu. Itu bisa terbang kemana-mana mencari makan.
berpindah tempat, dia mencari makan demi kehidupan tupai itu tersebut. Jadi binatang itu dia akan mencari makan sendiri, berpindah tempat selaginya itu ada makanan. Coba kalau makanan kita hancurkan, coba kalau tempat berlindung tupai kita hancurkan, tupai emas bisa hidup nggak? Otomatis tidak akan bisa hidup. Semuanya itu kita harus lestarikan bagaimana tupai itu bisa hidup, bagaimana tupai itu bisa makan, bagaimana dia tupai bisa berdiam diri atau beristirahat. Biasanya tupai berdiam diri itu di mana? Oh, di lubang pohon. Oh, di tempat apa namanya itu kelapa. Kelapa itu yang tinggi biasanya itu ada tupainya. Makan ada yang makan apa namanya? Kelapa itu loh ya. Kadang-kadang ada kelapa yang bolong. Itu dimakan tupai untuk tidur juga, berlindung dari hewan-hewan lain. Itu butuh tempat istirahat, butuh makan, dan juga butuh kehidupan ke depannya. Jadi semuanya itu tergantung kepada alam. Jadi binatang pun itu berpindah tempat mencari makan. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan binatang sebagai sarana transportasi juga. Contohnya adalah ada kuda, itu bisa untuk transportasi. Ada unta, itu bisa bertempat dari satu tempat yang A ke tempat B. Itu bisa diambil manfaatnya. Seperti itu. Semuanya itu untuk kebutuhan manusia di dunia ini. Contoh kalau tidak ada tupai, kita akan nggak mengenal tupai. Transportasi pun kita bisa menikmati, yaitu tentang kuda, tentang onta yang ada di Mekah, itu semuanya ada manfaatnya buat kita semuanya. Jadi bagaimana kita harus melestarikannya? Yaitu dengan cara menjaganya biar tidak punah. Ini terjemahan surat Ar-Rum 30:41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala mendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Di situ ada namanya apa? Burung apa yo? Pinguing. Iya, di situ namanya ada burung pinguing. Coba mereka merasakan bahagia nggak? Bahagia sekali kalau pinguing itu bisa berenang di laut. Terus mereka keluar dari air laut. Dia sangat gembira sekali kalau melihat matahari terbit. Dia luar biasa. Coba kalau lautnya rusak, kotor, pinguing bisa hidup nggak? Nah, mungkin bisa hidup. Dan pinguing itu akan merasakan kegembiraannya ketika dia melihat matahari terbit dari sebelah timur. Dia akan menari-nari sayapnya itu, piki itu luar biasa kan? Coba kalau alamnya rusak. Kalau alamnya rusak, pinguing itu tidak akan bisa hidup. Dan pinguing itu coba tidurnya ada di mana? Yo, di laut atau di pegunungan atau di gua? Ayo tebak. Ada yang bisa nebak tidurnya pinguing itu di mana? Oh itu, Jong. Oh ya, Abdul gimana? Ya, di mana? Di gua. Betul sekali. Pinguing itu hidupnya kalau tidur ada di gua-gua, di karang-karang, di pinggiran karang. Itu pinguing sukanya di situ. Jadi kalau ada karang yang agak menjorong ke dalam, itu biasanya itu tiduran pinguing. Dan dia kalau sudah siang itu suka sekali berenang di air. Setelah itu dia itu berjemur ketika ada matahari muncul. Dia sangat
luar biasa penguin. Jadi kita tahu kan sekarang belum penguin. Coba kalau kita tidak dilestarikan sampai dulu tembok dimatiin, kita nggak tahu itu penguin seperti apa. Itu hewan sangat lucu, ciptaan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sampai dirusak baik itu di laut maupun di darat. Itu keterangan surat Ar-Rum. Selanjutnya di sini penjelasan selanjutnya yaitu penciptaan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit, kemudian dengan air hujan itu dan mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dan hendaknya, dan dia telah menundukkan sebagian sungai-sungai bagimu. Ya, jadi air laut, daratan, hujan, semuanya itu mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan dia menundukkan kapal bagimu agar berlayar ke lautan dan kehendak. Jadi laut, daratan, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sungai-sungai bagimu yang bermanfaat. Di darat ada hewan yang lucu-lucu, di laut ada hewan yang lucu-lucu juga, dan bahkan di ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luar biasa, dan telah diciptakan langit bumi, semuanya di dunia ini itu ada manfaatnya. Di daratan itu banyak hewan-hewan kecil, ada hewan-hewan lucu seperti itu, ada di gambar, coba lucu kan, bersama anaknya itu itu unik. Makanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangatlah bermanfaat bagi kita yang ada di dunia ini, dan akhir zaman insya Allah kalau kita lestarikan, anak cucu kita akan menikmati yang kita lestarikan. Dan selanjutnya terjemah surah Az-Zukhruf, agar kamu duduk di atas panggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Jadi di dalam surat Az-Zukhruf ini, di situ ada gambar apa namanya? Pabrik yang mengeluarkan asap, atau bahkan yang kita lihat sekarang di Kabupaten Cilacap di dekat laut pantai itu ada namanya eh, pembangkit listrik tenaga nuklir, itu mengeluarkan asap seperti itu. Coba asap itu harus melambung tinggi ke atas. Dampak dari asap itu, bumi ini akan menjadi panas. Dan panas itu kita rasakan dalam setiap hari kita karena dampak dari panasnya dari gas itu tuh sendiri. Dan agar kamu bisa duduk di atas panggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhan apabila kamu telah duduk di atasnya. Coba kita bisa menikmati itu semuanya, yaitu adanya listrik. Itu bisa menikmati. Tapi jangan lupa alam biar tidak rusak. Itu bagaimana caranya? Kita harus menanam pohon di sekitarnya. Oksigen itu biar tetap sehat. Karbon dioksida biar diserap oleh pohon. Kita harus menikmati. Biar kita bisa menikmati semuanya itu, kita harus bisa menjaga, melestarikan bumi ini dan udara ini biar sehat. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya listrik, adanya manusia, adanya alam, adanya tumbuhan, itu semuanya Allah yang menciptakan. Jadi kita harus waspada. Bagaimana kita bisa melestarikan alam kalau kita tidak tahu yang sang penciptanya?
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus sering-sering mengucapkan syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita merasakan syukur itu? Yaitu dengan cara melihat alam. Ya Allah, betapa luasnya bumi ini. Kita ke laut, ya Allah, betapa luasnya laut ini. Kita naik pesawat, betapa luasnya udara ini. Kita ke daratan, betapa tingginya gunung itu. Semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, menundukkan semuanya ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi berputar, air laut tetap mengeluarkan gelombangnya setiap hari. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya kita menyukuri nikmat dengan melestarikan alam. Indah nggak gambar ikan itu? Saat indah kan, ikan itu kalau di laut itu bermacam-macam. Tuh ada yang warna kuning, putih, hitam di laut. Kalau airnya jernih, kita bisa menikmati apa sih yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melestarikan alam, contohnya seperti itu. Kita bisa menikmati dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian suka ikan laut kan? Iya, luar biasa. Karena air laut itu bagi tumbuhnya semuanya binatang laut. Bahkan ada karang juga, itu sangat bermanfaat sekali buat apa namanya, ikan-ikannya ada di laut. Semuanya itu adalah kebutuhan buat kita semuanya. Kalau ikan-ikan itu berenang, airnya jernih, itu sangat indah sekali kalau di dalam laut. Bahkan ikan lumba-lumba contohnya itu. Siapa yang tidak tahu ikan lumba-lumba? Asik kan? Asik sekali. Ikan lumba-lumba itu instingnya sangat luar biasa. Makanya ikan lumba-lumba itu eh, sangat membantu manusia. Itu indah dilihat. Coba kalau air lautnya kotor, itu nggak bisa menikmati semuanya itu. Ikan lumba-lumba dengan senangnya dia bermain di air, itu sangatlah indah, sangat bahagia sekali. Coba kalau alamnya kotor, nggak bisa menikmati. Jadi semuanya itu kebutuhan buat kita semuanya. Eh, kita bisa melihat lumba-lumba karena lumba-lumba itu bisa hidup. Bisa hidup karena air lautnya itu bersih dan senang buat lumba-lumba bermain sana kemari, kejar-kejaran di situ. Karena apa? Ikannya sehat. Dari ikan sehat itu karena alamnya dilestarikan. Coba kalau di laut itu airnya kotor, itu lumba-lumba akan bisa hidup. Karena apa? Bisa juga keracunan dan segala macam. Nanti akan kita bahas betapa bahayanya racun, baik itu di tanah maupun di udara maupun di laut. Itu sangat berbahaya sekali. Makanya bagaimana kita cara melestarikan alam? Itu dari diri kita sendiri, mulai dari sejak kecil. Lanjut. Di dalam surat Al-Ibrahim 14:32, di situ tidak hanya berisi penjelasan tentang pemanfaatan alam sebagai sumber makanan. Jadi di dalam surat Ibrahim ini diterangkan bahwa manfaat alam sebagai sumber makanan itu semuanya itu membutuhkan alam. Contohnya manusia, binatang kecil pun itu membutuhkan makanan. Contohnya apa yuk? Apa? Cacing. Cacing itu besar.
di dalam tanah itu juga butuh makanan loh. Ada lagi yang lebih kecil lagi apa? Semut. Semut itu juga butuh makanan. Makanya di dalam rumah kita itu banyak semut. Kenapa? Mencari sisa-sisa makanan yang jatuh ke tanah. Makanya banyak sekali semut mencari makanan di dalam rumah kita. Itu karena apa? Mencari sumber makanan. Jadi di dalam surat Ibrahim ini diterangkan bahwa tidak hanya berisi penjelasan tentang pemanfaatnya alam sebagai sumber manfaat, sumber makanan, tetapi juga sumber-sumber yang lain itu sangat banyak sekali. Seperti itu. Jadi pemanfaat alam sebagai sumber makanan juga sebagai sumber kehidupan bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kita harus nyukuri itu. Kenapa? Semuanya itu bentuk kesadaran kita untuk bisa memanfaatkan alam, sumber manusia itu untuk melestarikan alam di dunia ini biar alam lestari, hewan-hewan lestari, gunung-gunung lestari. Semua ciptaan Allah SWT itu tinggal dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk berlangsungan hidup umat manusia. Jadi kehidupan di dunia ini Allah ciptakan itu semuanya ada sumber manfaatnya. Sumber manfaatnya keberlangsungan hidup manusia. Kita itu bersyukur hidup di Indonesia. Karena apa? Indonesia itu sangat uh, makmur, banyak pohon-pohon yang luar biasa. Jadi contohnya adalah pohon. Pohon telah menyerap racun lebih cepat dan mengeluarkannya berbentuk oksigen. Tanah memiliki cara pengolahan atau mengurai racun. Itu yang sangat luar biasa. Karena apa? Itu adalah semuanya adalah sumbernya dari kemanfaatan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di laut kita bisa ambil ikannya buat makan. Di gunung kita bisa ngambil kayunya. Setelah itu kita tanami lagi. Seperti itu. Lestari kan? Lestari. Dan di kebun kita ada pohon pisang, kita bisa manfaatkan buat makan kita. Ada ketela rambat, ada banyak sekali buah-buahan. Itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan manusia. Jadi keberlangsungan hidup manusia itu sangatlah banyak sekali. Kita butuh oksigen. Coba kalau orang sakit di rumah sakit, kalau nggak bisa bernafas, sesak nafas, dia butuh oksigen, ya nggak? Iya. Semua itu butuh. Kalau kita tidak menghirup oksigen yang sehat, kita ikut cepat meninggal dunia. Tapi kalau kita selalu sehat, menjaga kelestarian alam, bisa apa namanya, menghirup udara, insya Allah kita akan sehat, bisa lama, bisa meninggalnya itu sampai tua. Karena apa? Kita selalu dalam keadaan hidup yang sehat. Jadi ciptaan Allah itu sangat bermanfaat sekali buat sumber makanan untuk keberlangsungan hidup umat manusia. Jadi kalau manusia itu tidak menghirup oksigen, tidak makan, hidup nggak? Nggak mungkin akan hidup. Semuanya itu kita butuh keberlangsungan hidup umat manusia. Bagaimanapun kita, keluarga kita harus selalu menjaga kesehatan biar hidup kita itu akan selalu sehat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ketika konsumen utama memakan tumbuhan atau alga ini, mereka juga menyerap racun dalam tubuh mereka. Akibatnya kandungan racun mereka tinggi. Ini apa maksudnya? Jadi manusia itu butuh
namanya makan. Dan kalau makanan itu beracun, kita akan keracunan juga. Jadi kalau kita selalu hidup sehat, insya Allah kita itu akan hidup juga kita akan sehat. Jadi kandungan racun itu tidak terurai, itu sangat berbahaya sekali. Makanya adanya pohon, adanya tanah itu sangat bermanfaat buat kehidupan kita, bahwa racun itu bisa dinetralisir oleh tanah, oleh tumbuhan, luar biasa kan? Itu. Tapi buat hewan atau manusia itu justru akan mematikan. Kerusakan alam. Predator puncak memakan hewan menerima konsentrasi racun yang tinggi. Kandungan racun tinggi ini berpengaruh besar bagi seluruh ekosistem. Jadi semuanya itu kita harus bagaimana predator puncak pemakan hewan di bawahnya menerima konsentrasi racun yang tinggi. Jadi sangatlah kita harus menjaganya. Kandungan racun yang tinggi berpengaruh besar bagi organisme, pada akhirnya seluruh ekosistem. Jadi bagaimana caranya predator-predator itu tidak mati karena keracunan. Di kerusakan alam itu kita harus jaga, betul-betul kita jaga, biar hewan itu tetap hidup, tidak keracunan gara-gara pola tingkahnya manusia yang merusak alam. Seperti itu, baik itu di laut maupun di darat, seperti itu. Kalau di darat banyak racun, itu hewan itu banyak yang mati. Atau bahkan di laut itu kita membuang sembarangan plastik atau karbon-karbon yang sangat beracun, itu merugikan hewan di laut. Pasti dia akan mati. Karena apa? Itu ekosistem. Jadi semuanya itu harus hidup, baik itu di daratan maupun di laut. Jadi predator pemakan hewan di bawahnya menerima konsentrasi racun tertinggi itu sangat berbahaya. Contohnya itu adalah yang ada di laut, di air, itu sangat rawan, sangat berbahaya. Hati-hati. Kita bagaimana caranya melestarikan alam. Di sini bagaimana racun memasuki rantai makanan mempengaruhi organisme. Di sini ada namanya sungai. Sungai itu kalau pabrik itu membuang racun sembarangan ke laut, itu pasti hewan-hewan yang ada di laut itu pasti akan mati, dan semuanya itu akan merugikan itu manusia sendiri. Karena apa? Hewan-hewan yang ada di air, yang ada di laut nantinya pasti juga akan mati semuanya. Juga akan hilang, musnah. Dan kita harus bisa menjaganya dari kotoran-kotoran tersebut. Next, lanjut. Ini adalah salah satu contoh penyebaran merkuri dalam air. Merkuri biasanya memasuki ekosistem melalui insektisida dan zat. Di situ adalah gambar contoh yang ada di daratan maupun ada di air. Merkuri dalam air itu adalah contohnya. Seperti itu. Jadi kita harus tahu tentang ilmu ini biar pembiasaan ekosistem melalui insektisida ini dan zat itu sangat berbahaya, baik itu di laut maupun di darat. Jadi kita harus saling menjaganya. Lanjut. Peran pelajar muslim dalam melestarikan alam, hewan kecil dan plankton penyerap merkuri yang lalu dimakan ikan kecil. Namun karena ikan memakan banyak plankton, konsentrasi merkuri pada ikan makin tinggi dibandingkan plankton. Jadi itulah contoh kerusakannya di laut. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa melestarikan di darat maupun di laut. Itulah jadi pelakon konsentrasi merkuri pada ikan makin tinggi dibandingkan itu. Jadi semuanya itu harus saling terjaga, saling dilestarikan, karena semua itu adalah butuh kehidupan. Jadi yang di laut pun itu butuh hidup,
rumput laut itu butuh hidup. Ikan-ikan yang besar itu juga butuh hidup. Jadi tumbuhan-tumbuhannya di laut, contohnya adalah rumput laut itu harus hidup, betul-betul hidup. Kalau tidak hidup, semuanya di laut itu pasti mati. Dan manusia itu kalau sudah tidak ada manfaatnya di laut, kerusakan laut itu sangatlah memprihatinkan. Hewan tidak ada di laut, contohnya seperti itu. Itu tidak ada kehidupan kelangsungan hidup manusia. Karena apa? Semuanya itu sudah musnah. Tapi coba kalau kita bisa merasakan itu semuanya, bisa menikmati, bisa memakannya ikan laut itu dengan sehat. Kalau ikan itu sehat, kita makan juga sehat. Tapi kalau kita uh, ikan itu beracun, itu juga akan berbahaya buat kita. Ikan besar memakan ikan kecil. Ikan besar ini kemudian dikonsumsi oleh ikan yang lebih besar, seperti tuna. Coba, di sini kalau ikan-ikan di sini itu beracun, itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah gambar berikut ini. Nih, bagi manusia, dampak bagi manusia. Artinya apa? Kini tuna memiliki konsentrasi merkuri yang tinggi, juga dikenal sebagai biomagnifikasi. Manusia yang memakan dapat jatuh sakit akibat keracunan merkuri. Coba bayang nggak? Bahaya sekali. Jadi merkuri ini sangat berbahaya sekali bagi hewan itu sendiri. Apalagi kalau kita konsumsi makanan itu, otomatis makanan itu akan beracun buat kita. Jadi kerusakan alam ini itu karena pola manusia itu sendiri. Coba kalau manusia itu bisa menjaga alam, membuang limbah dengan benar, atau mengolahnya dengan bagus, tidak membuang sampah sembarangan ke laut, atau bahkan kita selalu menjaga bagaimana pencemaran lingkungan, pencemaran limbah, air laut, air sungai biar jernih, ikan itu bisa sehat, ikan itu bisa dimakan dengan sempurna, tidak beracun. Manusia sehat nggak makan itu? Pastinya sehat, anak-anak. Tapi kalau ikannya beracun, kamu mau makan? Tentunya tidak. Takut, tak takut. Karena apa? Ikan itu tidak sehat karena apa? Makannya itu adalah merkuri yang sangat tinggi. Bahaya nggak kalau dikonsumsi manusia? Ayo, bahaya nggak? Bahaya. Bahaya sekali. Karena apa? Kalau kamu makan itu, tahu-tahu kamu sakit, sakit perut, sakit kepala, mual, perut kembung. Karena apa? Mengkonsumsi barang yang berbahaya. Padahal coba kalau ikannya sehat, kita konsumsi enak nggak? Enak. Jadi semuanya itu harus butuh kesehatan, butuh keseimbangan. Bagaimana ikan itu sehat kita makan, dan bagaimana ikan itu bisa bergizi, tidak membahayakan manusia. Itu semuanya karena kita selalu menjaga lingkungan, kita selalu menjaga kesehatan, baik itu baik kerusakan di daratan maupun di lautan, kita harus benar-benar kita ditanggulanin biar laut tidak rusak, daratan tidak rusak, dan tidak beracun juga bagi ekosistem di sekitarnya, biar tidak musnah. Itu semuanya kita harus bekerja sama, kita harus belajar bagaimana ekosistem yang ada di sekitar kita itu tidak punah. Kita harus melestarikan itu demi anak cucu kita. Contoh kalau di laut itu banyak ikan yang mati gara-gara keracunan. Di sungai
banyak ikan-ikan yang mati karena keracunan. Di semuanya itu tidak ada manfaatnya buat kita semuanya. Coba kalau kita selalu menjaga ikan di sungai, banyak ikan di sungai, indah nggak dilihat? Indah sekali. Makanya kalau di desa-desa itu banyak, apa namanya, ikan masih banyak di sungai-sungai kecil itu banyak ikan itu bermain-main dengan ikan-ikan kecil itu sangat indah banyak airnya jernih itu di kebun dekat Pak Agus itu ada namanya sungai itu airnya sangat jernih sekali banyak sekali ikan-ikan kecil berenang ke sana kemari melihatnya itu indah sekali karena apa alamnya masih lestari alamnya masih dijaga dan tidak boleh membuang limbah sembarangan ke sungai. Karena apa? Sungai itu kita harus betul-betul jernih, betul-betul bisa dimanfaatkan buat kehidupan manusia. Coba sungainya kalau kita bersih, kita itu bisa berenang di sungai, bisa bermain-main air di sungai. Itu sangat nikmat. Tapi coba kalau sungainya kotor, banyak limbah ke sungai, kamu mau berenang di situ? Nggak mau. Karena apa? Takut sakit. Karena apa? Airnya kotor. Hewan aja itu mati. Apalagi kalau kita berenang di situ. Ikut mati ya. Iya, karena apa? Banyaknya racun. Hewan itu aja kalau keracunan, kalau kita makan, kita nggak berani. Karena apa? Takut ketularan itu. Selanjutnya, saat ini penggunaan merkuri diatur secara ketat, bahkan dilarang penuh akibat toksisitas dan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi kerusakan alam ini itu karena manusia itu sendiri. Jadi sekarang penggunaan plastik itu sangat ketat karena plastik itu mengandung zat kimia. Jadi merkuri itu sekarang sangat diatur oleh pemerintah biar tidak berdampak langsung kepada lingkungan sekitar kita. Jadi kalau lingkungan kita itu kotor, penuh dengan plastik, itu akan bertumbuhnya bakteri-bakteri yang membunuh segalanya. Contoh, kita membakar sampah plastik itu mengeluarkan bau yang tidak enak, asap yang pekat hitam, itu beracun. Sama halnya plastik. Kalau di sungai, di laut, di dalam tanah, itu sangat sulit diurai. Dan di situ itu mengandung zat kimia semuanya. Dan ekosistem yang makan itu merkuri itu sangat berbahaya seandainya dia hidup. Tapi kalau dia keracunan pasti ekosistem itu akan mati. Dampaknya kerusakan ini di alam itu sangat-sangat luar biasa. Sangat berbahaya karena alam itu butuh pelestarian dari kita. Jadi kalau kita tidak bisa melestarikan itu, semuanya itu akan punah. Kehidupannya di laut, di darat, itu akan punah. Jadi kita harus betul-betul menjaganya. Dan bahkan sekarang ini penjualan plastik itu dibatasi. Coba kalau kita belanja di mall contohnya, di supermarket, pasti kita ditanya, bawa wadah nggak seperti itu. Tidak seperti dulu. Dulu itu dibebaskan, setiap belanja kita pasti dapat plastik. Kalau sekarang plastik itu disuruh beli. Disuruh beli. Karena apa? Biar tahu diri, merasakan betapa dampaknya kerusakan alam karena plastik. Dan di semuanya itu sekarang pemerintah sudah mulai ketat, bahkan dilarang penuh kita membuang pestisida di sungai atau di laut seperti itu. Membuang sampah sembarangan itu sangat-sangat dilarang oleh pemerintah. Karena apa? Biar itu tetap lestari. Alam itu tetap bisa terjaga dengan baik. Kalau tidak terjaga dan baik, ekosistem yang ada di sekitar kita itu akan punah.
akan hancur dan anak cucu kita tidak bisa menikmati itu. Jadi semuanya itu harus kita lestarikan, harus kita atur, harus kita daur ulang, harus kita tanggulangin kerusakan-kerusakan alam. Semuanya itu harus kerjasama, baik anak-anak, bapak ibu guru, orang tua kalian, teman-teman, itu harus saling menjaga kehidupan alam di sekitar kita. Jadi mulai sekarang adanya membuang sampah yang berbahaya itu sangatlah dilarang di sembarangan tempat. Biar ekosistem kita tetap lestari, tetap sehat, kita merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ini gambar apa? Yuk. Sampah yang ada di sungai. Bahan kimia semuanya ini. Dan mikroplastik lainnya juga mencemari tanah, udara, dan air yang pada akhirnya memasuki rantai makanan. Betul nggak? Betul, coba lihat. Coba simak, ada botol apa aja. Di situ ada botol Sprite, Aqua, terus plastik, bungkus permen, bungkus makanan kecil, itu ada kardus, dan ada apa lagi? Styrofoam ya, banyak sekali. Itu bisa merusak ekosistem nggak? Bisa. Itu sangat berbahaya sekali zat kimia itu. Dan di situ ekosistem, rantai makanan, contohnya air yang mau berenang, itu nggak sehat. Karena apa? Ada dampak sampahnya di situ. Lihat coba, luar biasa kan? Coba simak itu. Airnya bisa jernih nggak kalau kayak gitu? Nggak menimbulkan banjir nggak? Pasti. Nanti bisa menimbulkan banjir. Makanya ada banjir. Itu kebanyakan karena apa? Sampah dibuang sembarangan. Dia akan menghalangi air yang akan mengalir. Dia akan menghambat air yang mengalir. Akhirnya apa? Banjir itu merusak lingkungan nggak? Merusak. Dan di situ air itu akan meluap kemanapun kemauan air. Karena apa? Dia kebendung oleh namanya sampah. Dan sampah-sampah seperti ini itu sulit diurai. Lama banget, bertahun-tahun itu baru hancur. Coba kalau seperti itu. Alam rusak nggak? Rusak. Dan ekosistem yang ada di situ itu keracunan, pasti. Ya kalau ikannya itu bisa bertahan hidup lama. Kalau tidak bertahan, otomatis akan mati. Dan kita harus ingat itu. Pertumbuhan itu harus kita lestarikan. Baik itu yang ada di daratan maupun ada di air. Semuanya itu butuh kehidupan buat keberlangsungan hidup tumbuhan, hewan maupun manusia itu sendiri. Coba kalian itu kalau membuang sampah pada tempatnya ya, jangan sembarangan membuang sampah asal dilempar di pinggir jalan, di air, itu jangan. Karena apa? Sekarang pemerintah sudah menyediakan bank sampah, sekolah juga ada sampah organik maupun non organik. Kita bisa dialah manfaatkan, dijual, dapat uang daripada dibuang ke sungai atau ke laut. Itu mubazir, justru akan merusak lingkungan itu sendiri. Tapi kalau kita jaga, kita membuang sampah tidak sembarangan, itu akan nikmat buat kita. Dan kita akan bisa melihat keindahan. Oh, air laut jernih sekali. Oh, sungai ini jernih sekali.
itu bisa menikmati. Coba kalau kita lihat sampah itu di air, coba indah nggak? Nggak indah, kotor. Kalau kita akan berenang di situ mau nggak? Nggak mau, karena apa? Airnya kotor, nggak nikmat. Tapi kalau airnya jernih, tidak ada sampahnya, kita itu suka bermain apa namanya, air, baik itu di sungai maupun di laut. Tapi kalau airnya kotor, kita mendekat itu takut, takut sakit, takut bau, ya nggak? Pasti. Baunya itu sangat menyengat kalau kotoran itu selalu melekat di air. Jadi makanya air itu harus jernih, harus bersih, biar ikannya juga berenang sehat. Kita menyentuh air itu tidak bau. Tapi kalau banyak sampahnya, bah, bau seperti itu. Anak-anak yang budiman, coba lihat di situ ada apa yuk? Apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah racun-racun ini masuk dan merusak ekosistem? Itu gambar apa? Botol. Bagaimana coba kalau kamu lihat ini? Diambil terus ditaruh di tempat sampah. Pinter. Taruh di tempat sampah atau tempat sampah itu sing organik atau non organik. Non organik, pinter. Itu bisa dipilah, didaur ulang, dijual. Jangan dibuang sembarang seperti itu. Jadi biar ekosistem itu tidak rusak dan kamu bisa menikmati namanya kampung atau halaman yang sehat. Di situ ada botol dibuang sembarangan. Ayo siapa yang pernah melakukan itu? Oh, kamu. Jangan diulangi lagi yo, karena itu sangat berbahaya. Jadi semuanya itu harus betul-betul dimasukkan ke tempat sampah. Saya sembarangan membuang botol karena sangat berbahaya. Coba botol itu, coba rusak nggak kalau di tanah seperti itu? Lama, lama sekali, bertahun-tahun botol itu baru hancur. Bisa 10 tahun lebih loh kalau botol kayak gitu. Bisa 10 tahun. Coba kalau kamu nginjak seperti itu, bisa kejepit, sakit nggak? Sakit, itu bahan kimia juga. Itu nanti hancurnya, cacing itu nggak akan bisa hidup. Apalagi kalau cacing yang masuk kejebak nggak bisa keluar. Mati nggak? Pasti mati. Jadi semuanya itu jangan sampai kalian itu membuang sampah sembarangan dan jangan sampai kalian itu merusak ekosistem yang ada di sekitar kita. Baik itu ekosistem yang ada di darat, yang ada di air, bahkan yang ada di lautan, udara, pencemaran udara. Kita itu menghindari. Di udara itu banyak loh hewan-hewan yang harus pelihara. Contoh apa coba? Burung. Itu burung juga butuh udara yang sehat, butuh udara yang sehat, butuh makanan yang sehat. Itu kan di dalam tanah. Contohnya ada cacing. Di situ juga butuh makanan yang sehat, butuh tanah yang sehat, perlindungan yang sehat. Di lautan, di itu ada ikan. Ikan butuh makanan yang sehat, air yang sehat, air yang jernih. Itu semuanya adalah kebutuhan bagi mereka. Bagaimana kita bisa menyikapi, bagaimana kita bisa melestarikan alam, biar alam itu tetap lestari, biar alam itu tetap sehat. Kehidupan manusia itu sangatlah membutuhkan semuanya ekosistem yang ada di darat, di lautan, dan juga yang ada di udara. Kita itu butuh semuanya. Tumbuh-tumbuhan itu juga mengeluarkan oksigen yang dihirup oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus sehat.
tumbuhan itu. Makanya kalau di pinggir-pinggir jalan itu oleh pemerintah itu biasanya ditanami pohon, ditanami yang rindang, contohnya itu di alun-alun itu banyak ya, ada pohon beringin, itu ada apa namanya pohon palem apa-apa itu biar bumi ini nggak panas, tidak panas, karena kalau panas itu sangat merugikan buat ekosistem yang di sekitarnya. Bahkan kalau kita lewat itu rasanya panas, susah kan? Susah. Tapi kalau sejuk, enak seperti itu. Kalian suka kan yang sejuk? Contoh kalau kalian istirahat di luar kelas, duduknya di bawah pohon kan? Di bawah pohon yang ada tempat duduknya, ada gazebonya, ada tanamannya yang rindang, sangat dingin, enak nggak untuk duduk? Enak sekali. Coba kalau panas, kalian mau nggak? Nggak mau, karena apa? Sangat panas seperti itu. Lanjut. Dan di sini ada binatang laut. Ayo, binatang apa itu? Oh iya betul. Jadi pilih polutan yang mempengaruhi daerahmu. Apa dampaknya terhadap lingkungan jika tingkatnya tidak menurun? Coba, kalau keracunan air laut kotor, dampaknya itu sangat menurun. Coba dampaknya kalau ekosistem keracunan, kerusakan tidak menurun, dampaknya apa coba? Bisa hidup nggak kura-kura seperti itu? Tidak bisa akan hidup. Karena apa? Itu semua itu butuh apa namanya kehidupan yang sehat. Kalau air laut jernih, air laut bersih, sehat, hewan juga hewan ikut sehat. Dan semuanya itu sangat dibutuhkan oleh hewan-hewan yang ada di laut. Dampaknya kalau tidak menurun, itu hewan pasti akan mati. Pasti. Tapi kalau menurun, itu pasti akan hidup kembali. Seperti itu. Jadi kerusakan alam di sekitar kita itu sangat berbahaya bagi keberlangsungan ekosistem. Sudah saya terangkan tadi. Baik itu di darat maupun di lautan, maupun yang ada di udara. Semuanya itu butuh kehidupan yang layak buat keberlangsungan hidup mereka. Dan semuanya itu sangat dibutuhkan buat kita karena apa? Manusia itu butuh segalanya. Jadi semuanya itu harus kita lestarikan bagaimana hewan itu bisa hidup, ikan-ikan bisa hidup, burung yang ada di udara bisa hidup, tumbuhan bisa hidup di sekeliling kita karena tanahnya tidak tercemari dengan bahan-bahan yang berbahaya. Tanaman itu bisa sehat, menggali makanan di dalam tanah. Coba kalau tanahnya tidak subur, banyak sampah plastik, itu menghambat pertumbuhan akar. Akhirnya tumbuhannya itu kerdil. Cuma kalau tanahnya itu sehat, tidak banyak sampah plastiknya, insya Allah tumbuhan itu akan selalu sehat dan subur dan manfaatnya banyak sekali buat kita. Makanya kalau kita di desa, banyak tumbuhan itu rasanya adem, dingin. Apalagi kalau pagi hari, dingin sekali. Tapi kalau di daerah kota, itu panas. Karena apa? Tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan yang rindang. Tapi kalau di desa, itu sangat rindang. Makanya banyak sekali orang itu mencari ketenangan, kesejukan, itu ada di pegunungan-pegunungan. Karena apa? Dingin, sangat enak untuk beristirahat, sangat enak untuk apa namanya tidur, refreshing juga. Itu pegunungan itu sangat nikmat. Duduk-duduk di situ dengan santai itu sangat nikmat karena apa? Udaranya dingin. Tapi kalau udaranya panas, kamu mau nggak? Nggak mau. Otomatis nggak mau. Karena di udara dingin itu semuanya ekosistem itu sangat asik. Burung itu banyak yang berkicau. Itu indah, nikmat kalau lingkungan kita sehat. Tapi kalau lingkungannya kotor, rusak, banyak bau sampah,
Nikmat nggak? Nggak akan nikmat. Semuanya itu butuh eh, kepedulian kita melestarikan alam. Biar alam tidak rusak, kita harus selalu melestarikan. Bagaimana melestarikan alam kita? Itu dengan cara menjaga kebersihan, dengan menjaga kotoran-kotoran dari rumah tangga, contohnya buang plastik dan segala macam barang-barang beracun itu jangan sampai kita membahayakan ekosistem di sekitar kita. Baik itu hewan yang ada di darat maupun yang ada di laut, itu jangan sampai keracunan. Karena apa? Mereka itu butuh hidup, mereka itu butuh makan, mereka itu butuh kelanggengan hidup dengan anak-anaknya. Ikan itu kan punya keturunannya. Kura-kura itu kan butuh punya anak. Coba kalau ibunya keracunan, telurnya keracunan juga, anaknya keracunan juga, mati kan semuanya? Mati. Dan itulah kerugian bagi alam semesta ini kalau kita tidak melestarikannya. Rangkuman, kalian harus tahu banyak perilaku maksiat yang dapat mengakibatkan kerusakan alam semesta, baik di daratan maupun di lautan. Makanan, perilaku maksiat ini terjadi karena sikap dan perilaku manusia yang eksploitatif terhadap alam. Akibatnya manusia sendiri yang merasakan dampak buruk dari kerusakan alam. Jadi kesimpulannya di sini bahwa semuanya kehidupan manusia itu yang berbuat maksiat. Akibatnya kerusakan alam semesta ini di darat maupun di lautan itu mulai dari banjir sampai pemanasan global dan kekurangan makanan. Itu semuanya dari perilaku maksiat ini terjadi karena sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Jadi kerusakan prestasi alam, menebang pohon semuanya sendiri, membuang sampah semuanya sendiri, atau merusak laut semuanya sendiri, itu semuanya akan berdampak kepada kerusakan alam itu sendiri. Jadi manusia bagaimana caranya? Kalian itu harus bisa menjaga semua ekosistem yang ada di darat, yang ada di laut, biar itu kerusakan alam tidak terjadi. Jadi semuanya itu karena ulah manusia itu sendiri. Jadi kita bagaimana caranya harus selalu melestarikan. Bagaimana caranya kita harus bisa melindungi itu semuanya dari kerusakan, dampak buruknya kerusakan alam. Kalau kita nebang pohon sembarangan, pasti akan terjadi namanya banjir bandang, itu pasti. Coba kalau di hutan hujan besar kayak apapun, kalau masih banyak pohon, air itu akan keserap oleh pohon itu sendiri. Makanya jarang terjadi namanya banjir di pegunungan, itu jarang. Karena apa? Airnya itu langsung meresap ke dalam tanah, diserap oleh akar yang ada di tumbuhan-tumbuhan itu. Bahkan coba hujan besar pun seperti apa? Pak Agus itu pernah membuktikan itu di bawah pohon beringin. Di pohon beringin itu kalau hujan besar, di bawahnya itu tidak ada penggenangan air. Coba buktikan sih. Hujan besar pun kayak apa, ada pohon beringin di situ, air langsung meresap. Itu hitungan menit. Coba kalau nggak ada pohon beringin, itu pasti akan menggenang di situ sangat lama. Itu langsung masuk ke dalam tanah, meresap dengan cepatnya. Disitulah manfaat tumbuhan. Jadi jarang terjadilah namanya banjir bandang terjadi di pegunungan. Karena apa? Seandainya pegunungan itu banyak pohonnya. Tapi kalau tidak ada banyak pohonnya, pasti akan air akan terjadi namanya banjir bandang, membawa apapun yang dikehendaki oleh air. Batu pun dia akan bawa. Seperti itu. Karena apa? Itulah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang merusak, akibatnya kalian akan berdampak juga, yaitu dengan adanya musibah.
Dan juga kalau udara kita kotor, itu juga akan menjadi kepanasan global yang sangat luar biasa. Udara panas, setiap malam mau tidur panas, masuk rumah panas, di luar panas, nggak betah kita, nggak nyaman. Tapi kalau sejuk, insya Allah kita akan menikmati itu. Yang kedua, Allah menciptakan alam dan segalanya isinya sebagai nikmat yang diberikan kepada manusia. Manusia harus menghargai dan menyukuri dengan menjaga dan melestarikannya, sehingga dapat memanfaatkan nikmat alam itu untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan umat manusia. Jadi ciptaan Allah, Allah SWT menciptakan alam dan segala isinya itu sebagai nikmat, bentuk nikmat kepada manusia itu sendiri. Jadi manusia harus menghargai dan menyukuri apa yang diciptakan oleh Allah SWT dan wajib melestarikannya sehingga dapat bermanfaat bagi alam untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan umat manusia. Jadi kalau kita bisa meningkatkan itu bisa bisa menikmati sama anak cucu kita. Dan itu semuanya itu bisa berkualitas yang lebih bagus, lebih baik lagi. Karena kita bisa melestarikan itu, bisa menikmati itu selamanya kalau kita selalu melestarikannya. Kalau kita tidak melestarikannya, dampaknya itu akibatnya juga ke manusia itu sendiri. Tapi kalau kita melestarikannya, dampaknya juga kepada manusia itu sendiri, yaitu bisa menikmati terus selama-lamanya. Dari itu semuanya adalah kebutuhan untuk manusia. Anak-anakku yang saya banggakan. Dan yang terakhir, belajar muslim harus berpartisipatif aktif dalam menjaga dan melestarikan alam serta menghindari perilaku yang berdampak negatif terhadap alam. Jadi kita harus betul-betul melestarikan alam. Dampak yang sangat negatif, contohnya adalah banjir, tsunami, segala macam. Itu kita harus menjaganya. Jangan sampai kita berdampak seperti itu, kita tidak bisa menjaga alam dan seisinya. Kerusakan alam itu karena adalah manusia itu sendiri yang merusaknya. Jadi bagaimana kita caranya alam itu bisa lestari, bisa kita nikmati, dampak negatifnya itu tidak ada, selalu positif. Insya Allah kehidupan kita itu akan indah pada waktunya. Itu udah pasti. Jadi partisipasi ini bisa dilakukan secara pribadi. Kalian juga bisa melakukan seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan dah. Yuk kita menanam pohon 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, atau kita rame-rame menanam pohon baik di tempat-tempat yang kering atau tempat-tempat yang tidak ada pohonnya kita tanami. Itu biar kelestarian alam itu terjaga. Seperti itu. Pribadi atau rombongan atau kelompok atau masyarakat kita ajak, yuk kita lestarikan alam seperti menghindari menggunakan sampah plastik. Kita berusaha dihindari sekali pakai atau membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau plastik itu masih bersih, kita dibawa kembali untuk wadah apa gitu, jangan langsung dibuang. Atau kalau kita membuang sampahnya itu jangan sembarangan, karena sangat berbahaya sekali buat ekosistem lainnya. Kalau kita membuang plastik, ada cacing yang masuk ke plastik nggak bisa keluar, mati nggak? Mati. Padahal cacing itu sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Itu akar tumbuhan itu butuh oksigen yang bekerja sama dengan cacing. Cacing-cacing tanah itu kan masuk ke dalam tanah membuat lubang. Pasti itu ada rongga-rongga udara yang masuk. Jadi di situ tanah akan gembur, dan gemburan itu tanaman itu akarnya itu sangat sehat kalau banyak cacingnya. Tapi kalau nggak ada cacingnya, tanaman itu akan sulit berkembang karena apa? Tanahnya itu nggak ada cacingnya. Jadi kita membuang sampah pada tempatnya, juga bisa
kita itu bisa berkelompok ya di sekolah maupun di rumah maupun nanti kalau kalian sudah dewasa di masyarakat. Kita itu mengajak teman-teman, mengajak masyarakat di sekitar kita biar tidak membuang sampah sembarangan dan selalu kita hidup sehat dan kita akan bisa lestari sampai anak cucu kita. Karena apa? Alam kita jaga, alam akan menjaga kita. Apa? Ulangi lagi. Kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Betul sekali. Jadi semuanya itu harus betul-betul kita bekerja sama biar alam itu tetap lestari. Apalagi yang kita butuhkan di keluarga kita adalah air. Siapa yang tidak butuh air? Semuanya butuh nggak? Butuh. Makanya kalau air yang kita minum, air yang untuk mandi itu bersih, menyehatkan, tidak bau, kita merasakan kenikmatan itu. Tapi kalau airnya kotor, otomatis kita nggak mau. Kita saja nggak mau, apalagi hewan lain, otomatis nggak mau. Seperti itu. Makanya air itu harus betul-betul bersih. Alam harus kita jaga, alam harus kita lestarikan. Setuju nggak? Setuju. Selanjutnya ini adalah kita mengambil dari sumber Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan kalian harus belajar ya betul-betul. Jangan sampai kalian itu tidak paham dengan kepedulian alam. Semuanya harus belajar melestarikan alam. Kita yang sudah sampaikan dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaatnya ya sebab semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan manfaat dari pelajaran ini. Dan saya ingatkan kembali buat kalian, kelas ini jangan sampai kalian membuang sampah sembarangan. Setuju nggak? Setuju. Dan setelah pembelajaran ini, kalian harus bisa mempraktekkannya sendiri. Baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Kalian harus bisa, kalian itu harus mampu, dan suatu saat kalian itu akan bisa mengambil manfaatnya. Dan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita semuanya. Dan insya Allah, Allah akan selalu memberikan manfaat buat kehidupan kita. Kalau kita selalu memberikan manfaat bagi alam, insya Allah alam juga akan memberikan manfaat kepada kita. Kalau kita menjaga laut, memberikan manfaat bagi ikan-ikan yang ada di laut, insya Allah ikan-ikan yang ada di laut juga akan memberikan manfaat buat bagi kita. Kalau kita menjaga air yang ada di tanah dengan bersih, insya Allah air itu juga akan memberikan manfaat buat kita. Dan semuanya akan memberikan manfaat buat kita, kehidupan kita, kelanggengan kita ke depannya. Jadi semuanya insya Allah kalian akan bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita akan selalu diberikan keselamatan dunia maupun akhirat. Kita menjaga alam dan alam insya Allah akan menjaga kita. Dan semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.